Welcome to Dark Trail ID. Drama gugatan mobil SMK antara janji produksi massal dan penolakan pemeriksaan pabrik. Nama SMK kembali mencuat ke permukaan wacana publik di Indonesia. Mobil yang sempat menjadi simbol kebangkitan industri otomotif nasional ini kini kembali menjadi sorotan, bukan karena prestasi, tetapi karena gugatan hukum yang mempertanyakan realisasi janji produksinya. Gugatan tersebut dilayangkan oleh seorang pemuda Solo, Aufa A. Lukmana Rea, yang menyasar tidak hanya produsen mobil SMK, yakni PT Solo Manufaktur Kreasi, tetapi juga dua nama besar dalam panggung politik nasional, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dan Wakil Presiden ke-13, Ma'ruf Amin. Sidang lanjutan atas gugatan ini digelar pada hari Rabu, tanggal 9 bulan Juli tahun 2025 di Pengadilan Negeri Solo. Dalam agenda sidang tersebut, tim penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan fisik terhadap pabrik SMK yang berlokasi di Boyolali, Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk membuktikan apakah benar kegiatan produksi massal mobil SMK masih berlangsung sebagaimana janji yang pernah digaungkan kepada publik sejak masa awal kepemimpinan Joko Widodo. Namun, permohonan ini langsung ditolak oleh pihak tergugat, terutama kuasa hukum PT SMK. Mereka menilai bahwa pemeriksaan fisik terhadap pabrik tidak relevan dengan substansi gugatan, yang menurut mereka lebih berfokus pada wan prestasi atau pelanggaran janji, bukan pada status objek tanah atau fisik bangunan. Penolakan ini memicu perdebatan hukum dan memancing perhatian masyarakat yang selama ini bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan proyek mobil nasional yang dulu begitu dielu-elukan? Kilasan sejarah mobil SMK, dari harapan nasional hingga kontroversi berkepanjangan. Sebelum membedah lebih lanjut jalannya sidang dan dinamika hukum di baliknya, penting untuk memahami akar sejarah SMK. Mobil ini pertama kali mencuri perhatian publik pada awal dekade 2010-an ketika Joko Widodo yang saat itu menjabat sebagai wali kota Solo secara terbuka mengemudikan SMK sebagai kendaraan dinas. Aksi ini memicu euforia nasional karena seolah menandai kebangkitan industri otomotif lokal dan memperkuat harapan akan hadirnya mobil nasional buatan anak bangsa. Janji demi janji ditebar bahwa SMK akan diproduksi massal, membuka lapangan kerja baru, dan menjadi alternatif terjangkau di tengah dominasi produk asing. Namun, tahun berganti dan banyak publik mulai mempertanyakan kejelasan nasib SMK. Apakah benar produksi massal sudah berjalan? Apakah mobil ini tersedia untuk masyarakat luas dengan harga terjangkau? Ataukah SMK hanya menjadi alat pencitraan politik semata? Gugatan Aufa Lukmana menggugat harapan yang tak terwujud. Gugatan yang diajukan Aufa Lukmana Rea, pemuda berusia 19 tahun asal Jebres, Solo, terdaftar dengan nomor perkara 96 PD3 Guaho 2025 PN Scan. Dalam dokumen pengadilan, Aufa menyebut bahwa dirinya merasa dirugikan oleh janji-janji produksi massal yang tidak kunjung terrealisasi secara nyata. Ia menyatakan bahwa masyarakat telah diperdaya dengan narasi bahwa SMK akan menjadi mobil rakyat, padahal kenyataannya sangat sulit ditemukan di pasaran. Gugatan ini bukan hanya simbol dari ketidakpuasan individu, melainkan cerminan keresahan kolektif dari masyarakat yang merasa janji pembangunan nasional terlalu sering berakhir dengan kekecewaan. Dalam sidang, kuasa hukum Aufa, Sigit Insudibianto, memaparkan bahwa bukti-bukti kuat telah dikumpulkan untuk memperkuat klaim wan prestasi. Bukti tersebut meliputi pemberitaan dari media massa, dokumentasi publik, serta data yang menunjukkan indikasi bahwa pabrik SMK di Boyolali dalam kondisi tidak aktif. Sigit menjelaskan bahwa permohonan pemeriksaan lapangan persidangan setempat adalah bentuk konkret dari upaya penggugat untuk memperoleh kejelasan faktual. Walaupun ini gugatan prestasi, tapi berkaitan dengan janji produksi massal mobil, maka kami merasa perlu untuk dilakukan sidang PS ini, ujar Sigit dalam persidangan. Penolakan dari pihak tergugat soal relevansi dan hak atas properti.
Sementara dari pihak tergugat, penolakan tegas datang dari kuasa hukum PT SMK Sundari. Ia menekankan bahwa permohonan pemeriksaan pabrik tidak memiliki dasar yang relevan secara hukum. Kasus kita bukan mengenai objek tanah, tapi soal tergugat satu yang dianggap tak menepati janji. Sehingga untuk PS kami tolak, tegas Sundari di hadapan majelis hakim. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pabrik SMK di Boyolali adalah properti dari tergugat ketiga, yaitu PT SMK sendiri. Oleh karena itu, pihak tergugat memiliki hak mutlak untuk menolak penggunaan aset mereka dalam proses hukum yang tidak berkaitan langsung dengan status kepemilikan atau fungsi fisik lokasi tersebut. Argumen ini menyoroti ketegangan antara ranah etis dan ranah yuridis. Secara hukum, mungkin saja PT SMK berada dalam posisi sah untuk menolak, namun secara moral dan sosial, penolakan tersebut justru memperbesar kecurigaan publik terhadap transparansi dan integritas proyek SMK. Kontroversi mobil nasional, retorika versus realita. Perkara ini mengangkat kembali diskursus lama yang belum terselesaikan di Indonesia. Realisasi proyek-proyek nasional yang penuh ambisi namun minim akuntabilitas. Mobil SMK pernah digadang-gadang akan menjadi pesaing mobil-mobil Jepang dan Korea di pasar domestik. Namun hingga hari ini, distribusinya masih sangat terbatas, publik tidak memiliki akses luas terhadap produk tersebut, dan bahkan dokumentasi produksi massal secara terbuka masih menjadi pertanyaan besar. Salah satu tuntutan dari pihak penggugat adalah membuktikan apakah pabrik SMK benar-benar memproduksi mobil dalam skala massal atau hanya dalam jumlah terbatas sebagai bentuk simbolik semata. Aufa bahkan menyebutkan bahwa jika PT SMK bisa menghadirkan mobil produksi tahun 2025 dengan harga sekitar 110 juta rupiah, maka ia siap menyelesaikan perkara ini secara damai. Pernyataan ini memberikan indikasi bahwa gugatan ini bukan semata bentuk permusuhan, melainkan desakan akan transparansi. Masyarakat tidak lagi ingin dicekoki janji-janji yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, melainkan menuntut bukti nyata atas apa yang telah dijanjikan oleh pemimpin mereka dan pihak swasta yang terlibat. Dampak politik dan opini publik. Meskipun secara teknis gugatan ini berbentuk wan prestasi terhadap produsen, keterlibatan nama Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai tergugat tentu memberikan nuansa politik yang kuat. Sebagai figur publik dengan rekam jejak panjang dalam pemerintahan, nama mereka tidak bisa dilepaskan dari persepsi publik terhadap proyek SMK. Joko Widodo secara khusus memiliki keterikatan historis dengan SMK sejak ia menjabat sebagai wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden Republik Indonesia. Gugatan ini, suka tidak suka, dapat dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terhadap janji-janji pembangunan nasional yang dulu disampaikan dengan penuh semangat. Munculnya gugatan dari generasi muda seperti Aufa juga memperlihatkan bahwa generasi baru tidak lagi sekadar menjadi penonton, tetapi mulai berani menggugat struktur kekuasaan yang dianggap ingkar terhadap rakyat. Apa selanjutnya? Sidang ini tentu belum berakhir. Penolakan terhadap pemeriksaan pabrik mungkin akan memicu langkah hukum lanjutan dari pihak penggugat. Majelis hakim masih memiliki ruang untuk mempertimbangkan urgensi pembuktian faktual terkait produksi SMK. Jika memang terbukti bahwa tidak ada produksi massal sebagaimana dijanjikan, maka ini akan menjadi preseden penting dalam dunia hukum konsumen dan etika pembangunan nasional. Sebaliknya, jika PT SMK dapat membuktikan bahwa produksi memang telah berjalan sesuai janji, maka tuduhan memprestasi bisa gugur. Namun untuk itu, transparansi adalah kunci. Tanpa dibukanya pintu pabrik untuk diperiksa publik atau pengadilan, akan sulit bagi masyarakat untuk menerima klaim tersebut secara utuh. Penutup dari sidang ke arah masa depan otomotif nasional. Kisah SMK bukan sekadar soal mobil. Ia adalah simbol dari pertarungan antara harapan dan kenyataan, antara visi pembangunan dan implementasi yang seringkali tak konsisten.
Gugatan yang diajukan Aufa bukan hanya soal mobil yang tak pernah ia miliki, melainkan gugatan terhadap janji nasional yang telah lama menunggu pembuktian. Sidang ini membuka ruang refleksi bagi pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Apakah Indonesia benar-benar siap membangun sektor industri nasional yang mandiri dan kompetitif? Atau apakah kita masih terjebak dalam retorika populis tanpa langkah konkret? Yang pasti, publik akan terus menanti. Tidak hanya hasil dari sidang ini, tetapi juga arah nyata dari proyek-proyek besar yang selama ini mengandalkan kepercayaan rakyat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.